Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, guru-guru kami jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla hadir kita ke masjid ini dengan niat i'tikaf, melaksanakan di antara kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi amal salih yang akan menjadi penopang, pendukung masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dalam kita berbuat, uswah dalam kita beramal, teladan dalam kita bekerja. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi, salah satu bab di dalam kitab itu namanya Kitabul Asma, yakni bab yang menyatakan tentang pemberian. Di antara kewajiban orang tua, di antara yang dianjurkan kepada kita orang tua, memberi nama anak dengan nama-nama terbaik. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Baginda Nabi menyatakan diperintahkan kepada setiap orang tua, diperintahkan kepada setiap orang tua, amara bitasmiyatil maulud, di mana memberi nama anaknya. Bitasmiyatil maulud, kapan diberi nama? Fi yaumi sabi'ihi, pada hari ke-7 kelahirannya. Sekaligus wa wada'il adza anha, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada padanya. Sekaligus wal aqi, mengakikahinya. Riwayat yang lain menyebutkan, kata Nabi, kullu ghulamin rahaini biaqiqatihi, setiap anak tergadaikan, setiap anak tergantung dengan akikahnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuzbahu anhu, akikahkanlah oleh kalian orang tua untuk anakmu. Setelah akikah, kapan dilakukan? Fi yaumi sabi'ihi, pada hari ke-7 kelahirannya. Wa yuhlaku, cukur rambutnya, dan wa yusamma, beri nama terbaik kepadanya. Di antara anjuran kepada orang tua di samping akikah, yakni memberi nama kepada anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lahir anaknya pada malam hari, seorang bayi laki-laki, fasammaituhu, kata Nabi, lalu kuberi nama anak itu dengan nama nenek moyangku Ibrahim alaihissalam. Maka salah satu anak Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ibrahim. Ketika Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam menerima. Jadi Abu Talhah dalam riwayat disebutkan Abu Talhah lahir anaknya. Ketika lahir anak dibawa kepada Rasulullah. Lalu anak itu diambil oleh baginda Nabi, diambil kurma oleh Rasulullah, lalu dikunyah kurma itu. Setelah dikunyah diberikan kepada bayi itu. Ini namanya tahning, pecicap bahasa Aceh. Apalagi yang dilakukan Rasul kepada anak Abu Talhah, lalu memberi nama anak Abu Talhah dengan nama Abdullah. Maka sunat tengku muduah untuk pecicap anak bakso dayu, bak tengku-tengku, bak alim ulama. Pajuh makanan di tengku muduah le gurai-gurai ke danyo ke mamah le ke mamah ke juk ke anak sebagai bentuk tabarruk. Lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunyah makanan, mengunyah kurma, lalu diberikan kepada anak Abu Talhah, lalu dinamai anak Abu Talhah dengan nama Abdullah. Mana nama yang terbaik? Juga digambarkan dalam hadis Nabi. Kata Nabi, inna ahabba asma'ikum, sungguh nama yang sangat dicintai Allah, nama yang sangat disenangi Allah, nama yang sangat disukai Allah dari nama-nama kalian adalah Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah dengan Abdurrahman. Artinya nama terbaik adalah nama-nama yang dinisbahkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf, Abdul Jabbar, Abdul Salam, Abdul Aziz, Abdul Muhaimin. Nama-nama terbaik, nama yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawah itu kata Nabi, tasammu asma'i bil asma'il anbiya. Berilah nama-nama daripada anak kalian dengan nama-nama para nabi. Adam, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Isa, Musa, Ilyas, Ilyasa. Ini yang dianjurkan kepada kita orang tua. Bahkan bila anak itu sudah rusak namanya, bila nanu lagi tanya hana sesuai, bahkan kadang-kadang melanggar daripada aturan agama, makanya sunat gantau tunggu mudah. Baik lagi jamaah pengajian lung jamu ni Jawa ini nan got nyan urung kaduha kadu 70. Mbah siapa namanya? Siapa jenenge mbah? Zalimin. Zalimin nan go tapi sampai ikut pengajian. Ni ada bu arti urung-urung zalim. Sunat gantau. Zainab itu nama setelah diganti nama asli Burrah, bergantau. Rasulullah banyak mengganti nama-nama para sahabat. Dari sebelumnya nama-nama musyrik diganti. Dulu ada yang namanya Al-Asi, namanya diganti oleh Nabi. Asi, ahli maksiat. Nanan urung Aziz, Tuhan. Jadi hanya boh nanan Tuhan nan, sonan Tuhan. Hanjit buh nan urung sonan Allah hanjit. Tapi kalau dinisbahkan kepada Allah, ini nama terbaik. Cuma tanya salah dengku. Otenan ka betul, teta hoi salah. Nan Abdul Aziz, wa teta hoi Aziz, nya arti Tuhan. Ya, kesalahan katanya. Sampai tanya kau galak yang salah sabi-sabi. Nan Abdul Salam, bagus namanya, nama terbaik. Wa teta hoi Islam. Nyapa tahu salam? Salam itu kan nama Allah. Di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, kita dianjurkan untuk berdoa dengan namanya, fad'uhu biha. Berdoa dengan namanya. Maka menyonanan urung Abdul Aziz, hoilah Pak Abdul Aziz, Tengku Abdul Aziz, Bure Abdul Aziz, Abu Abdul Aziz. Menancit Abdul Salam, Abdul Rahman. Tanya Abdul Rahman, Iraman tahu. Nyan lagi tanya karena kasalah kaprah. Gantau. Dulu pernah ada namanya Harbi, perang, diganti oleh Nabi dengan nama Salam, damai.
damai. Bahkan dulu ada nama kampung, Nang Kampung tunggu. Ada nama kampung dulu diriwayatkan, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar. Dulu ada nama kampung itu Dalalah, Nang Kampung. Ada arti sesat, atau kampung sesat. Nama kampungnya Dalalah diganti oleh Nabi menjadi Hudan, petunjuk. Berarti nan kampung menyahana bereh, nan kampung menyahana gat, nyan tunai kantau dengku. Bila ada pegah nan urung, nan kampung kantau oleh Nabi. Pernah ada satu bani marga, namanya Bani Az-Zinah, artinya perhiasan, bunga kembang. Az-Zinah diganti oleh Nabi dengan nama Ar-Rushdah, petunjuk. Macam nan kampung, tanya pula ya ceh, cina kalan ya ceh, macam nan kampung ya ceh. Abuk gelantu, payah terbang, payah demam, alua cuang nan kampung, alua lehab, bahasa Indonesia Kuala Lumpur, Pak Jagiri. Nan kampung kepala gunung, Ulegli. Empat iluk isunudun, nan kampung Jod Kafiratun. Na serba zaman, kampung long dih nan kampung menasah canggu. Tajak ubanda lam Sepeng, lam Pisang, lam Kuta, lam Baru, lam Kubu, lam Kelembu. Nan kampung. Iwi Aceh Selatan nan kampung Sabah, nan kampung Ketek. Gede nan kampung. Elok ke lagi yang sih? Nan kampung Lancang Garam. Yang payah datanya yang ahli sejarah pujian nan Lancang Garam. Udun bayi, baby Flores. Double T tumpuk dengar. KPJL itu nan kampung. Kalau tidak melanggar aturan agama yang silahkanlah, tapi menyokong melanggar aturan menyocot kafiratun tunggu. Cot kafir. Atau nan lain yang kadang-kadang melanggar, atau nama-nama yang lain gegantau oleh Nabi nan kampung dari Dalalah menjadi Hudan. Nama bani, nama marga, dari awalnya namanya adalah Az-Zinah diganti menjadi Rushdah. Sayyidina Umar bin Khattab punya anak perempuan namanya Asiyah. Kan Asiyah, ahli maksiat. Gegantau oleh Nabi dengan nama Jamilah, cantik. Nampak talak-talakun. Yang betul Jamilah menyuruh inam, atau Jamil menyuruh agam, atau Jamal menyuruh agam. Nan Jamal terdiri dari empat huruf yang betul. Jim, Mim, Alif, Lam. Jamal. Nyan artinya ganteng, cantik, gagah, Jamal. Maminya tabuh lebah huruf sagai Jim, Mim, Lam, Jamal. Nyan artinya unta. Nah, kalian kan lihat dah hơi ngon itu ya. Hon ya Pak Jamal. Nyan artinya hon ya Pak unta. Yang betul hon ya Pak Jamal. Berarti napanya ini tabuh ali. Hon ya Pak Jamal. Hadirin yang berbahagia, sudah diatur dalam agama ini begitu lengkap cara memberi nama. Jadi tanya tak boh nananu baik menurut Muslim, Muslim bungong, boh nananu lagi nanan bungong. Siapa nama? Anglonema. Tadna tu. Atau karena Muslim corona, boh ju siapa nama? Corona Septiani. Atau Maskeruddin, masker. Atau social distansi. Jangan jaga jarak artinya. Tidak dianjurkan, disunatkan untuk memberi nama-nama terbaik. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, untuk apa kita harus beri nama yang baik? Pekan hanta bohnan yang galak dro teman-teman dia bohnan nan sampo mentang gunan anu bukan hamnan sonan sansil rejoice Marco Polo, Roberto, Robinho, Liminho, Beko, bukan hanya tanda bu. Bukan gat bohnan. Ya, rupanya dalam psikologi Islam Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis.
innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sungguh kalian nanti pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian, disandingkan dengan nama ayah kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama kalian. Nama dalam Islam bukan hanya sekedar nama, tapi nama dalam Islam menjadi citra diri, image self, citra diri di dunia dan di akhirat. Idonya mentang malai dia punya bronan. Orang yang rusak nama bronan malai tu, karena kita akan dipanggil dengan nama kita, disandingkan dengan nama ayah kita. Contoh nan tuan Adnan, orang tua Muhammad Yahya, nanti akan dipanggil Adnan bin Muhammad, disandingkan dengan nama ayah kita. Maka kata Nabi, fa ahsinu asma'akum, perbaguslah nama kalian. Mamnya nanti Marco Polo binti Frankie, ya malah tu dah kelang kapalo, malah tu. Atau nan kadang-kadang yang hanya sesuai dengan aturan agama. Bahkan nan kena kalian beredar di media sosial nama keung, cetan dan urung. Pasti dia malu nanti di hadapan seluruh manusia. Muikungan sida teman-teman malai tiho yang kongkon. Wallah menti urang akhirat di padang mahsyar musapat meribe-ribe juta-juta miliar manusia ini. Sejak Nabi Allah Adam alaihi salam sampai hari kiamat. Hei sira negok pada tahuinya. Kiban malu, kiban malai. Maka disunatkan kepada kita untuk fa'ahsinu asma'akum, perbaguslah nama kalian. Hadirin yang berbahagia, kenapa nama terbaik? Karena nama-nama itu nanti akan dipanggil gohoi sabai-sabai ngenanyan, sehingga menjadi citra diri bagi setiap insan. Bila nama ya Muhammad, maka artinya terpuji. Maka dia akan sadar bahawa karena nama saya Muhammad, tidak bolehlah saya berzina, hanjit long bubut masif, tidak boleh saya kena narkoba. Karena saya harus menjaga citra image self diri saya, nama saya yang sesungguhnya. Maka bahaya tat punya anak katanya tahu yang kon-kon tunggu. Ada kalanya tahu ke anak kadang-kadang pancuri 20,000 peng tanyo cok langkih, kadang-kadang hanai pegah bak tanyo nyan pi perkara ni tat kadang hana merumpok peng jajan hana jai kula corona. Icok peng tanyo dah talhat ilikut-ilikut pintu. Icok 20,000. 20,000 icok. Baru kadang-kadang icok 20,000 selama udep hanai pegah bak tanyo. Nyan pi kadang penting tat ini bayar hutang kadang ada pu hawai. Langsung tacap lagi tanyo, pancuri kah? Bayangkan. Pancuri draw aku. Ladum ci pegah bak ngon. Tetu jamai rumah Nabi nasihat Nabi nasihat. Icok peng baru saya cu peng 20,000. Pegah bangun loh. Tetu jamai rumah. Bayangkan kiban malai seruan ni. Maki bancik tindiri, duduk makan sama-sama. Dia kan biasa ya ceh, duduk makan sama-sama. Dia biasa sabuh pada pu, sabuh dalam kelembu, sabuh ayu bak mamplam. Maka ji hubungan rumah tangga hana harmoni, sabuh-sabuh tepat dia duduk dia baju bu. Pulang dia pegah hotel-hotel sawo yang dia puasa. Nyanci panena lalan tengut baju bu. Anang ngiu undun lagi urung bangkit lang kubu dah. Du amnam temasing tahu ke dah. Padahal di sana terjadi harmonisasi keluarga. Bapak nak ada peng 20,000, pegah bade kita pegah, bet pegah baji. Nak ada peng 20,000. Malai socok home. Tapi tak doa yang cok yang sehat badan ibu taubat. Nyabang ji klep-klep mata tinggal dah mati. Cukup ke akai ayah harok yang kagak depu sama naji draw jok. Tapi getim jaga marwah draw ku ke adik ku nah. Getim jaga marwah draw ku nyoi ke mak ke keluarga hanggukun. Coba bagaimana dijaga marwah. Bukankah dalam surah Al-Hujurat Allah juga memerintahkan kepada kita wala tanabazu bil alqab, jangan panggil seseorang itu dengan panggilan-panggilan buruk. Jangan panggil seseorang itu dengan lakap-lakap buruk. Bedanya tahu ke anu tu macam-macam.
Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi, janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap diri kalian, terhadap anak kalian, terhadap harta kalian, terhadap pangkat jabatan kalian, terhadap profesi dan pekerjaan kalian. Karena boleh jadi pada saat kalimat itu kau ucapkan, pada saat itulah mustajabah doa. Kalian mesti tanya, roh tak ada anak pahala azan. Antara azan dan iqamah mustajabah doa. Kadang-kadang roh tak ada anak tu tengah tak puasa Senin Kamis, orang sedang berpuasa, mustajabah doa. Kadang-kadang kita sering roh takun ke anak kerana tanya kadang-kadang haid tak putun, watai-watai hujan takun ke anak yang kon-kon. Saat hujan mustajabah doa. Man 3 takun 2 go, 3 go, 4 go, 5 go, 6 go, 7 go takun sampai-sampai. Mustajabah doa. Maka ada kalanya anak batat, ada kalanya anak nakal, bukan karena dia nakal, tapi yang membuat dia nakal kedua orang tuanya. Bukankah orang Aceh mengatakan menyejut tak berlaku boh labu jut ke soraya, tapi menyehanjut tak berlaku anak tengku jut ke belaga. Stressing menyehanjut tak berlaku anak tengku mantang jut ke belaga. Pualam menyehanjut tak berlaku memang anak belaga. Puja dia anak yan. Bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi digambarkan dalam Al-Quran, sebandel apapun anaknya, senakal apapun anaknya, tak pernah dipanggil dengan kalimat-kalimat buruk. Gila Qurannya. Nabi Yusuf alaihi salam punya ayah namanya Yaqub. Ketika Nabi Yusuf bermimpi berkali-kali bahawa ada bulan, bintang, matahari sujud kepadanya, ia laporkan kepada ayahandanya Nabi Yaqub alaihi salam. Ketika Nabi Yaqub mendengarkan apa panggilan Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf alaihi salam, digambarkan dalam surah Yusuf, disebut oleh Nabi Yaqub, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Sayang, mutuah buah telung jantung long baik pegah melumpuh katanya bak syara-syara kata bak abang-abang kata karena kata akan ipoh pelaku kata anda. Ya bunayya. Dalam surah Luqman, kita baca surah Luqman, ketika Luqmanul Hakim memberikan pelajaran kepada anaknya, kalimat apa yang digunakan? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sayang long, buhati long, muduah, bahagia baik tak bersyirik Allah, karena berbuat syirik dosa besar, kezaliman yang sangat besar. Ya ni kalian. Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim, ketika datang perintah kepadanya menyembelih anaknya Ismail, apa panggilan Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya Ismail? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Bohati long, sayang long, jantung long, beklam long mulumpau long sia kata fandur madza tara, kiban pendapat kata. Karena panggilan-panggilan ya bunayya, panggilan tersayang, dijawab oleh anak tercinta, ya abadi, hai papiku tercinta. Ya kala mamnya bui dah ikan tanya tahu jawab dia ni. Mamnya long bui ya ron tahu kau mana jawab. Nabi Allah Ibrahim ke ikan ke ya bunayya, wajallah Nabi Allah Ismail ke jawab, ya abadi, hai papiku tercinta. Yang paling gawat Yuhanai Gob, Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam punya anak satu namanya Kan'an di antara anaknya. Kan'an ini durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Kibat nyen punya bahasa Aceh mudru anak burung aja. Ini bahasa Aceh. Memang cukup bro akai Kan'an, durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tuanya. Diperintahkan oleh Nabi Allah Nuh untuk naik ke atas kapal, jangan berada bersama orang-orang kafir, naik ke atas kapal agar selamat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi nyan badat kan Nabi Nuh, lagi nyan berat badat ka mantang gehoi le Nabi Nuh dari aduh kapal. Dari atas kapal Nabi Allah Nuh memanggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, bohate long, sayang long, mutuah long. Nya kena lang kapal nyamban badat ka.
tanya kat macam kata ya. Hai pedih apa dia? Lemau kai tepi dia betul. Lemau kambing lutung bui lagi nya kan. Hai no hana kampung lu. Ino hana sabai long lain ceramah menan tunggu. Dalam ceramah ini aku pegah gede, dalam ceramah ini aku pegah kena. Saya pernah lihat sebuah karikatur. Nyata apa karikatur? Menarik dah memang karikatur. Sering saya sampaikan karena memang menarik dah. Ada satu mahasiswa pergi ikut KPM ke sebuah desa, lah kampung. Ke KPM lah kegiatan pengabdian masyarakat semester 7. Ya di kampung lagi biasa 2 kota hantam jak kampung. Meja de tiroi bahasa bawah teh jak tiroi lah kampung. Mai tu biat dia bui. Wadai tu biat bui karena bui nyomnya dia biat tiba-tiba. Bui nyom hanya belok tunggu. Munyai belum yang mupok pakai ke mate juji. Anak pai belok. Untung motor Honda tanya je belok. Seandai ji awak Jepang ibu Honda hanya belok, yang tiura tak kala nurung dalam duduk Junda na yumnya. Tapi boleh lewat bui terkejut di mahasiswa yang udah terkejut itibit su lama bah bui kah di buinya nu ada hidung bagah jauh kah yang bui. Apa pesannya? Babi saja marah kalau dipanggil babi. Babi saja marah kalau dipanggil babi, apalagi yang dipanggil babi manusia. Bui mantang bengeh. Mai tanya ni hidup kat kedai hoi. Bui. Wow. Jarak jauh dia yang model lah ni memang ke benar ya. Bui. Wow. 3 tahun bui 2 go, 3 go, 4 go, 5 go, 6 go, 7 go, 8 go, kurang go, 10 go, ai fikir lihat dia yang mak kan ni jale. Ayah kan sampai hati ke kelung bui kat 10 go, kai lung penasaran lu. Nyolong nak tanya badro nak mak jaro 10 dia ada hulai. Lu nak tanya badro tu bui ro nak jamun nah ni cewek dengan bui. Jawab le mak hana nya hana pemutuah long hana pemutuah long yang na ku cewek nyang ke ngan bui nya ayah haji. Nyamban badat nyanban tahun. Rupanya Nabi Allah Nuh kan lagi nyan nama-nama terbaik dengan panggilan-panggilan tersayang. Wala tanabazu bil alqab. Jangan panggil dengan gelar-gelar buruk. Cuman aneh ya Acehnya ilang pihiran lo sebenarnya dari sisi penamaan untuk di Aceh. Lah dom nan kalaga, tapi pekan ke yuhoi nan ke hana laga. Tu nan urung rimuang. Nah hoi ke long rimuang madam. Bukan dah hoi ke gak nyari rimuang. Kapo na rimuang, pujak rimuang nan. Naik caleg. Mah rimuang dah pilih ke caleg. Ai hom ke nak pilih. Cina kala nan pejabat kita yo mah dia dah sebutkan nah. Karena nyo langsung nah gitu. Baik tengok kau likutnya iro aku. Nyamban na ni danyo kan. Hai nan kalaga mun ka sesuai dengan ajaran agama. Ada kalanya namanya nama-nama terbaik pertama dinisbahkan kepada Allah. Ada kalanya dinisbahkan kepada nama-nama para nabi. Tapi wadah tahu kah na bere. Panggilan-panggilan kah apa? Nan kalaga mae dah hoi. Ismail nama panggilan mae. Kampung lung kon mae lo malai iko lo tunggu. Hoi. Kon mae pi yang gelak ada bak koh lo nah. Nyamban cara hoi teh. Padahal nama-nama itu mempengaruhi psikologis. Kalau nama mesti na urang bangai sampai tahun mesti tanya na santri tu atau na siswa tu atau na mahasiswa atau ada kalanya kita punya anak tiap hari kita panggil bodoh kamu bodoh kamu bodoh kamu bodoh kamu tiap pura tahun bangai ro ke bangai sampai kalimat bangai di dalam bawah katanya terekamlah di alam bawah sadarnya long memang bangai long memang urung bangai. Siapa yang membuat dia bodoh? Gurunya, orang tuanya, lingkungannya. Bahkan Islamnya anak kita, Islamnya siswa kita, murid kita ditentukan oleh lingkungan.
Bukankah Nabi mengatakan kullu mauludin yuladun alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan Islam. Boleh saja ia lahir dari keturunan Yahudi, boleh saja ia lahir dari rahimnya Nasrani, dari rahimnya Kristen, dari rahimnya Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dia tetap Muslim. Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Siapa yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah, keluarganya lah, lingkungannya lah yang membuat ia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Semua anak diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Dulu di alam ruh pernah ditanya, di alam ruh pernah ditanya, alastu bi rabbikum? Ditanya kepada kita waktu dalam alam ruh, ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian semua? Watenya rame-rame tak jawab. Qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau itu Tuhan kami. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebagai penutup dari ceramah ini, saya ingin mengajak kepada saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, berilah nama anak dengan nama-nama terbaik. Nama terbaik pertama dinisbahkan kepada Allah, nama terbaik kedua nama-nama para nabi, di bawahnya para aulia, para sahabat dan seterusnya. Atau namanya mungkin tak sesuai dengan nama nabi, tak dinisbahkan kepada Allah, tidak sesuai dengan nama-nama para sahabat, para ulama, tapi berilah nama yang di dalamnya mengandung doa dan harapan. Boleh saja namanya dalam bahasa Aceh, thonannya. Siapa namanya? Mutuah Tengku. Mutuahna ni tidak mengapa. Adik thonan mutuah That Tengku. Yayupnya mutuah That Tengku. Yayupnya lo mutuah That Tengku. Ayah thonan That mutuah Tengku. Ka cocok. Lagi nana urung ayah Munawar. Bohnan anak ke Munawar ke boh Munawarah. Bahkan kata Nabi sebagai penutup, anak yang wafat, anak yang meninggal di dalam kandungan saja, anak yang meninggal saat kecil saja disunatkan untuk diberi nama. Wafat meninggal usia bulanan sertuh 20 hurau, mantam janin, sunat buhnan. Tunggu, mana ada depu jenis kelamin? Kata para ulama, kalau kita tidak tahu jenis kelaminnya apa karena mungkin awal tak meninggal, berilah nama yang di nama itu ada netral antara laki dan perempuan. Contoh, karena di nanan yang netral. Contoh, Hindun nyanna Hindun agam na Hindun inong. Munawarah na munawarah agam munawarah inong. Asma na asma agam na asma inong. Kalau kita tidak tahu jenis kelaminnya, berilah nama sesuai nama-nama yang di dalamnya ada netralitas ke agam jut, ke inong pih jut. Bila anak ada depu jenis kelamin, anak yang sudah wafat dalam kandungan saja disunatkan diberi nama terbaik, apalagi anak-anak yang lahir sudah besar hingga saat ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.